Baik, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan terkait implementasi program Indonesia Pintar PIP melalui Kartu Indonesia Pintar KIP. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan saksikan video berikut. Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Namun, dalam pemerataan pendidikan di Indonesia masih banyak tantangan yang kerap dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya ialah tingginya angka putus sekolah yang biasanya terjadi di kalangan dengan tingkat ekonomi yang rendah. George Edward juga mengajukan teori terkait implementasi kebijakan yang mengidentifikasi 4 faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur. Keempat elemen tersebut saling terkait dan berfungsi secara bersamaan. Apapun tujuan utama ialah untuk meningkatkan pemahaman terkait implementasi kebijakan, kompleksitas konsep, dan pemecahan menjadi elemen-elemen utama. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah merancang berbagai program dan kebijakan dalam memperluas akses dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu di antaranya ialah program Indonesia Pintar PIP melalui Kartu Indonesia Pintar KIP yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. Kartu Indonesia Pintar KIP merupakan salah satu program untuk pendidikan yang berupa pemberian kartu kepada siswa dan keluarga kurang mampu untuk membiayai pendidikan mereka. Program Indonesia Pintar adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Program ini mencakup berbagai jenis bantuan seperti beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, bantuan pendidikan bagi anak usia dini, dan bantuan pendidikan bagi anak yang putus sekolah. Baik, selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Program Indonesia Pintar PIP melalui Kartu Indonesia Pintar KIP merupakan salah satu program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019 dengan tujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. 2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan. 3. Menurunnya kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk kurang mampu, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, dan antar daerah. 4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Adapun tujuan dari diterbitkannya Kartu Indonesia Pintar KIP diterbitkan dengan tujuan untuk mengatasi hambatan bagi anak-anak atau pelajar yang berasal dari keluarga ekonomi kelas bawah agar dapat mengakses pendidikan dan mengubah kehidupan keluarganya. Fokus dari KIP ini ialah memberikan akses layanan pendidikan yang berkualitas, meminimalisir atau mencegah terjadinya putus sekolah, serta mendorong reintegrasi pelajar dari latar belakang keluarga kurang mampu. Bukan hanya memfasilitasi dana pendidikan seperti uang bangunan sekolah, program ini juga memenuhi kebutuhan dalam bentuk pakaian serta seluruh kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan oleh pelajar seperti biaya transportasi, uang saku, dan biaya-biaya lainnya. Hal yang menjadi pendorong bagi pemerintah untuk menjalankan program ini ialah karena keterbatasan dana untuk pelajar kelas yang berasal dari keluarga kelas ekonomi rendah untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMP dan SMA. Kartu Indonesia Pintar ini diharapkan mampu menjadi alat dalam mendorong kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang difokuskan kepada pembangunan di sektor pendidikan. Selanjutnya adalah pengimplementasian Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar atau KIP digunakan di seluruh wilayah Indonesia menurut penyedia layanan distribusi KIP. Setiap pemangku kepentingan di wilayah tertentu telah mencatat semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang memenuhi standar KIP. Memenuhi standar KIP yang akan dievaluasi lebih lanjut nanti akan memastikan bahwa dana dialokasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pendidikan. Dalam penerapannya, Kartu Indonesia Pintar seringkali salah sasaran sehingga tidak sepenuhnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak siswa dari kalangan kurang mampu yang belum merasakan dampak dari Kartu Indonesia Pintar.
Sementara, banyak di antara penerima KIP merupakan siswa dari golongan mampu, seperti yang terjadi di Universitas Ulama Sunan Giri. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi di kampus terhadap 15 mahasiswa angkatan 2020 menunjukkan bahwa penerima KIP kuliah di Unugiri tergolong tidak tepat sasaran. Masih banyak mahasiswa yang tergolong dari latar belakang kurang mampu yang tidak mendapatkan KIP. Sedangkan beberapa mahasiswa yang kurang berprestasi dan pasif dalam perkuliahan yang justru menerima dan menikmati fasilitas KIP kuliah tersebut. Selanjutnya ialah tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang pertama itu masalah administrasi. Program ini melibatkan proses pendaftaran, distribusi kartu KIP, dan manajemen yang rumit. Proses ini dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Yang kedua yaitu masalah ketidaksetaraan geografis dalam akses program. Meskipun program ini telah mencapai banyak daerah di seluruh Indonesia, masih ada wilayah yang terpinggirkan dan belum sepenuhnya terjangkau. Hal ini tentu menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Dan yang ketiga yaitu dalam pembiayaan program ini. Program KIP memerlukan dana yang signifikan untuk menjalankan operasinya. Sumber dana program ini terutama berasal dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah adalah sumber daya yang terbatas dan harus bersaing dengan berbagai program dan proyek lainnya. Selanjutnya yaitu beberapa solusi yang dapat diharapkan mampu menghadapi masalah tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu sosialisasi dan pemahaman terhadap program. Sosialisasi dan pemahaman terhadap program tentu saja merupakan sebuah hal yang penting, terkhususnya program Kartu Indonesia Pintar ini. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat akan program tersebut terkait tujuan program, kriteria penerima, manfaat, serta proses pendaftaran program KIP menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi serta pemahaman bagi masyarakat terhadap program Kartu Indonesia Pintar ini. Yang kedua, yaitu pengawasan dan distribusi terhadap program. Kurangnya pengawasan dan distribusi terhadap program merupakan salah satu hambatan dalam pengimplementasian program Kartu Indonesia Pintar tersebut, di mana ini menimbulkan adanya dugaan penyalahgunaan oleh berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pemerintah atau stakeholder perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan distribusi terkait program Kartu Indonesia Pintar ini yang mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan KIP, juga meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas yang terlibat dalam proses penyaluran dana KIP. Solusi selanjutnya yaitu validitas data siswa-siswi. Dalam pengimplementasian program KIP, validitas data siswa sangat penting dalam memastikan bahwa manfaat program ini sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun dalam pengimplementasiannya, banyak dari siswa atau pelajar penerima Kartu Indonesia Pintar ini yang bukan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam pendataan penerima KIP. Solusi yang tepat dalam kasus ini ialah peningkatan validasi dan verifikasi data siswa. Pemerintah atau instansi yang terkait dapat meningkatkan mekanisme dalam memverifikasi data siswa yang diusulkan sebagai penerima KIP. Selain peningkatan mekanisme pendataan, pemerintah juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses penyeleksian penerima KIP guna membangun dalam pencegahan penyalahgunaan. Baik, itu tadi hasil video dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.